Pemirsa, jemaah haji dari Mekah dan Madinah sudah kembali ke tanah air sejak 11 Juni yang lalu. Pagi ini kloter ke-10 jemaah haji dari Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah sekitar 1.900 jemaah haji di Barkasi Makassar sudah tiba di tanah air. Sementara itu jemaah haji yang wafat di Arab Saudi sebanyak 27 orang. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Arbida Donosumito dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Sabda Role langsung dari Makassar. Arbida, selamat pagi. Pukul berapa mereka tiba di Asrama Haji? Baik, selamat pagi, Vale dan juga pemirsa serta Febrian. Untuk hari ini, kloter 10 dari Jakarta ini sudah tiba di debarkasi Asrama Haji Pondok Gede, di mana tadi mereka tiba sekitar 2 jam yang lalu atau 3:45 waktu Indonesia Barat. Mereka tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 1 pagi menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan kode SV5250. Tadi mereka tiba dan disambut oleh petugas yang ada di Asrama Haji Pondok Gede. Kemudian mereka masuk untuk duduk di kursi masing-masing dan sudah untuk dipersilakan menyantap makanan kecil dan juga minuman yang sudah disediakan tentunya. Kemudian pemirsa, untuk hari ini kloter 10 dari Jakarta ini totalnya ada 440 jemaah haji dengan rincian 185 laki-laki dan 255 perempuan. Di mana tadi mereka tiba di asrama haji, kemudian mereka dipersilakan untuk menyantap makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kemudian selain itu pemirsa, ada pun juga pelayanan kesehatan yang sudah disediakan oleh para petugas haji, begitu, di mana fasilitas dan layanan kesehatan ini disiapkan, diantaranya adalah untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian untuk melakukan rawat jalan atau rawat darurat, lalu yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan atau kekarantinaan kesehatan. Di mana yang perlu kita ketahui adalah memang para jemaah haji ini ketika sudah kembali ke tanah air dari tanah suci diwajibkan untuk melakukan karantina, yaitu selama kurang lebih 21 hari secara mandiri di rumah. Dan selain itu pemirsa, disediakan juga ambulans serta minibus untuk para jemaah yang sakit, lansia maupun jemaah disabilitas untuk mengakomodir para jemaah dari bandara menuju ke asrama atau debarkasi Asrama Haji Pondok Gede. Sementara itu pemirsa, untuk kepulangan ini sendiri ada 2 gelombang dari kepulangan para jemaah haji menuju ke tanah air. Gelombang pertama ini adalah di pertengahan Juni, kemudian gelombang kedua ada di pertengahan Juli. Total ada 525 kloter. Dengan rincian di gelombang pertama pertengahan Juni ada 256 kloter yang akan dipulangkan dari tanggal 11 Juni lalu hingga 25 Juni. Kemudian sisanya ada di gelombang kedua, yakni dimulai di tanggal 26 Juni maksud saya hingga 10 Juli 2025. Kemudian pemirsa, tadi kami sudah berbincang dengan salah satu jemaah haji yang tiba asal Jakarta bernama Satyo Budi. Tadi berbincang, ia mengucapkan syukur telah melaksanakan ibadah haji dan sangat bersyukur sudah tiba di tanah air dengan keadaan yang sehat dan juga selamat. Di mana tentunya selain mengucapkan syukur, ia juga memberikan sedikit masukan dan juga tanggapan terkait dengan pelaksanaan haji 2025. Salah satunya adalah bagaimana tentang penyediaan transportasi khususnya ketika ada di Tanah Suci. Tentunya ini menjadi harapan dan juga masukan agar pelaksanaan haji di tahun depan atau di tahun 2026 ini menjadi lebih baik lagi untuk mengakomodir para jemaah haji dari tanah air menuju ke Tanah Suci. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Vale. Baik, terima kasih Arbida. Sekarang kita menuju ke Sabda. Sabda, bagaimana proses kedatangan jemaah haji debarkasi Makassar di malam kemarin? Ya, Febri dan juga pemirsa, hingga hari ini PPIH Debarkasi Makassar terus menerima kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi. Pada Sabtu malam kemarin, jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa telah tiba di Makassar. Rombongan kloter 5 ini mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 1405 sekitar pukul 18:51 waktu Indonesia Tengah. Waktu ini lebih cepat 9 menit dari estimasi. Adapun total jemaah kloter 5 ini berjumlah 393 orang dan pesawat yang ditumpangi rombongan jemaah haji kloter 5 ini mendarat mulus di Kabupaten Maros.
Kemudian setelah turun dari pesawat, ratusan jemaah haji ini kemudian diantar menuju Asrama Haji Sudiang Makassar dengan menggunakan bus. Selang beberapa saat iring-iringan belasan unit bus Damri memasuki gerbang Asrama Haji Sudiang, ratusan keluarga penjemput yang sudah berada di asrama haji ini berteriak bertakbir dan juga melafalkan kalimat hamdalah sebagai wujud ekspresi kebahagiaan memandang wajah-wajah orang yang dirindukan melintas sekilas di hadapannya. Ratusan keluarga dari jamaah ini sudah memadati area penjemputan di asrama haji ini bahkan sejak sore hari. Membludaknya penjemput jamaah haji ini sempat memacetkan jalan menuju ke asrama haji Sudiang. Menariknya sama dengan jamaah kloter lainnya, sebagian besar jamaah perempuan kloter 5 ini juga tampak mencolok dengan gamis berhias manik-manik yang glamor dan juga bling-bling, ditambah perhiasan di tangan dan juga di leher. Jemaah haji asal Sulsel yang tampil glamor saat pulang dari Tanah Suci ini merupakan ciri khas dan sudah menjadi budaya. Pakaian nyentrik tersebut dikenakan sejak di Bandara Madinah dan para jamaah pun tidak mengganti pakaian hingga tiba di Asrama Haji Sudiang. Kemudian selain kloter 5 yang tadi malam tiba, siang ini jemaah haji kloter 6 dari Kabupaten Goa dan juga Kabupaten Sopeng juga akan tiba di Makassar dan dijadwalkan akan tiba di sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga hari ini total jemaah haji debarkasi Makassar yang sudah tiba di Tanah Suci sudah tiba di tanah air yakni sekitar 1.961 orang dengan rincian 612 orang jemaah laki-laki dan 1.349 jemaah perempuan atau sudah 5 kloter. Dan proses kepulangan jemaah haji ini akan terus berlangsung selama sebulan dari tanggal 11 Juni 2025 hingga nanti di tanggal 9 Juli 2025 mendatang. Kemudian dapat juga kami informasikan Febri dan juga pemirsa untuk keseluruhan jemaah haji debarkasi Makassar ini sebanyak 15.876 yang berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia Timur dengan jumlah kelompok terbang sebanyak 41. Jadwal kepulangan ini dibagi menjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama yakni di kloter 1 hingga 21, sedangkan untuk gelombang kedua ini mulai kloter 22 hingga kloter 41. Dan hingga saat ini jumlah jemaah haji debarkasi Makassar yang wafat di Tanah Suci sebanyak 27 orang dengan rincian 13 jemaah laki-laki dan 14 orang jemaah perempuan. Jemaah yang wafat ini merupakan jemaah haji dari 10 jemaah yang wafat ini merupakan jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sisanya yakni jemaah dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan juga Provinsi Papua. Demikian Febri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sabda Role. Sebelumnya ada Arbida Dono Smito. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.